Ini kisahku yang selama ini aku pendam, karena takut suamiku dan keluarga besarku tahu akan hal ini. Perkenalkan, namaku Nilawati. Aku biasa dipanggil Nila. Usiaku tepat di hari ini 29 tahun. Aku sudah menikah selama 6 tahun. Aku tinggal di sebuah desa yang sangat jauh dari perkotaan. Atau bahasa anak muda, aku orang desa. Aku memiliki tinggi badan 156 cm. Dengan kulit putih sedikit kuning, rambut panjang. Suamiku sehari-hari bekerja sebagai seorang sopir. Dalam video ini, aku mau berbagi sebuah cerita yang selama ini aku pendam rapat-rapat. Jadi, simak video ini sampai habis ya, jangan di-skip ya. Dulu sebelum aku menikah, aku sempat bekerja di ibu kota sebagai seorang RTE, selama kurang lebih 5 tahun. Lalu tepat di usiaku yang ke-23, aku pulang ke kampung dan menikah dengan seorang pemuda dari luar kampungku, atau tetangga desa lah. Setelah menikah, aku kemudian tinggal di rumah mertua, dikarenakan suamiku anak terakhir, dan juga mertuaku tinggal ayah mertua saja. Oleh karena itu, aku harus mau dan harus tinggal di rumah mertua, ikut bersama dengan suamiku. Oh iya, untuk usia suamiku sendiri, terpaut cukup jauh di atasku. Saat itu usiaku 23. Sedangkan suamiku usianya 30 tahun. Di hari pertama setelah menikah dan tinggal di rumah mertua, semuanya berjalan normal dan baik-baik saja. Untuk ayah mertuaku sendiri, orang baik, gak banyak omong, dan juga aku masak apa yang mertuaku selalu nerima, dan gak pernah namanya ini itu atau kurang gimana. Ya intinya enak lah, baik orangnya. Jadi aku ya senang, betah dan nyaman juga. Di saat itu juga mau kayak apa penampilanku, mertuaku gak pernah yang namanya ngomong atau gimana gitu. Gak pernah. Ya malum lah, aku di usia segitu dan baru saja pulang dari perantauan. Tentunya penampilanku masih sedikit ke bawah kebiasaan saat aku masih bekerja di kota. Dan untuk mertuaku, misalnya aku di rumah, berpenampilan sedikit kurang bahan juga, mertuaku hanya diam. Dan gak kayak merduliin gitu. Malahan kayak gak mau ngeliat gitu. Padahal ya sehari-harinya, aku di rumah hanya dengan bapak mertuaku. Karena seminggu setelah menikah, suamiku kembali bekerja nyopir dan jarang ada di rumah. Kadang 2 hari sekali baru pulang, kadang ya setiap hari pulang, meski pulangnya agak malam, dan sehari-hari aku hanya dengan mertua. Seiring berjalannya waktu, hingga usia pernikahanku sudah jalan ke 5 bulan, aku belum juga dikasih momongan. Ya, tahu sendiri di kampungku, kalau udah nikah lama, tapi belum punya anak, pasti selalu jadi omongan para ibu-ibu tetangga. Ya awalnya aku gak terlalu mentingin, dan gak mikirin banget omongan orang. Namun, mau gimana, semakin lama aku ya kesel juga. Setiap kali aku belanja sayur, aku selalu ditanya sama ibu-ibu yang lain. Kamu sudah ngisi apa belum? Itu si Anita baru 2 bulan sudah ngisi loh, kamu udah belum? Gitu kan? Dan itu hampir tiap aku belanja, dan selalu beda-beda orang yang nanya seperti itu. Palingan aku hanya menjawab, oh belum bu, mungkin belum waktunya aja kok bu, jawabku. Lalu aku terus pulang ke rumah dengan sedikit kesal dan mengerutu. Sampai setahun usia pernikahanku, aku belum juga dikasih momongan. Saat itu, aku sudah berusaha dan juga sudah mencoba segala masukan dari teman, dari saudara-saudaraku. Namun ya hasilnya masih sama aja, aku belum juga dikasih momongan. Tapi di saat itu aku belum ada pemikiran, apa suamiku yang gak bisa ya? Aku belum punya pemikiran seperti itu. Namun di saat yang bersamaan juga, aku udah sangat menutup rapat-rapat telingaku, supaya aku gak dengar omongan para tetangga. Kalau di kampungku ya gitulah, ibaratnya diem ya salah, gak diem juga ya salah. Hingga akhirnya setelah 1,5 tahun usia pernikahanku, dan juga belum dikasih momongan, baru tuh muncul pemikiran seperti ini. Ini akunya yang gak bisa apa suamiku ya? Nah di saat itu udah mulai tuh pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Ditambah memang sih suamiku kerjanya sebagai seorang sopir, yang kadang di rumah, kadang gak di rumah. Ya pokoknya setiap kali aku sambil masak atau lagi nyuci, gitu pikiranku kemana-mana. Dan selalu itu yang ada di pikiranku, selalu bertanya-tanya, apa aku yang gak bisa apa suamiku? Hingga pada suatu hari, aku itu pas lagi nonton TV, ada satu film yang sama juga ceritanya dengan yang aku alami. Aku ikuti alur cerita di film yang aku tonton di TV. Dan hingga akhirnya, aku pun berniat ingin mencobanya. Karena jawaban dari pertanyaan yang ada di pikiranku, ya hanya meminta bantuan orang lain. Namun di waktu itu aku bingung, mau ke siapa aku minta bantuan.
Mau ke mantan aku nggak ada mantan, mau ke tetangga minta bantuannya yang nggak mau, malah nantinya ribet. Pas aku lagi mikir itu tiba-tiba terdengar suara pintu belakang dibuka bapak mertua aku yang baru pulang dari kebun. Aku pun kepikiran untuk obrolin masalahku dengan ayah mertuaku, sekaligus meminta bantuan ke bapak mertuaku. Singkat cerita, setelah aku berpikir berulang kali dan udah aku pikirin itu sampai berhari-hari, akhirnya ya udah, aku niatin aja untuk meminta bantuan ke bapak mertuaku. Saat itu sekitar habis maghrib, bapak mertuaku baru pulang dari mushola. Bapak mertuaku duduk di kursi ruang tamu yang terbuat dari papan dan bambu. Bapak mertuaku duduk, lalu aku bilang ke bapak mertua, "Pak, mau ngopi gak? Biar Nila buatin kopi, Pak. Tadi Nila udah beli kopi kok," tanyaku. Dan dia jawab, "Ya udah, bikinin bapak kopi pahit, Nuk," jawab mertuaku. "Ya udah, tunggu sebentar, Pak, biar Nila buatin." Terus aku pun ke dapur untuk buatin kopi bapak mertuaku itu. Setelah kopi selesai aku bikin, aku bawa ke depan tempat bapak mertua sedang duduk. Terus aku bilang, "Ini Pak kopinya." Lalu aku duduk di kursi sebelah bapak mertuaku itu. Dan aku pun ngobrol-ngobrol biasa sama mertuaku itu. Terus tiba-tiba, bapak mertuaku itu juga bertanya ke aku, "Kamu belum nyisin Duk sampai sekarang?" tanya bapak mertuaku. Dan aku jawab, "Belum Pak, sampai sekarang belum, nggak tahu Pak kenapa." Aku jawab gitu kan. "Ya udah, kamu yang sabar ya, siapa tahu emang belum waktunya saja," ujar mertuaku. "Tapi Pak, ini udah lama loh Pak, udah mau 2 tahun Pak. Dan juga sebenarnya Nila nggak betah Pak jadi omongan ibu-ibu Pak," jawabku. "Ya mau bagaimana Duk, namanya juga di kampung ya gitu. Tapi ya kamu yang sabar aja ya, siapa tahu emang belum waktunya aja kok," jawabnya mertuaku. Saat aku baru aja mau ngomongin soal itu dan minta bantuan ke bapak mertua, mumpung lagi bahas itu kan, tiba-tiba ada tetangga sebelah main ke rumah. Alhasil ya aku urungkan lagi niatku. Kemudian aku buatin kopi untuk tetangga aku itu dan ngobrol sama bapak mertua. Sedangkan aku sendiri duduk dan sambil nonton TV di ruang tengah. Sekitar jam 9 malam lah kalau nggak salah. Tetangga itu baru pulang setelah ngobrol sama bapak mertua di pendopo atau teras rumah. Kemudian aku yang melihat itu, aku gantilah penampilanku. Dan saat itu bapak mertuaku terus nonton TV setelah tetangga sudah pulang main. Kemudian setelah aku ganti, lalu aku duduk juga dan ikut nonton TV. Terus aku bilang ke bapak mertua, "Pak, apa dulu ibu juga lama seperti aku ini Pak?" tanyaku. Terus bapak mertua jawab, "Ya kalau itu sih dulu nggak kok. Malahan nggak lama setelah kakaknya suamimu lahir, baru setahun langsung disusul sama suamimu," ujar mertuaku. "Pak, Nila mau ngomong sesuatu sama bapak, tapi bapak jangan kaget dan marah ya," aku bilang begitu kan. Kemudian dia jawab, "Ya udah, bilang aja Nila, kamu mau ngomong apa?" Kemudian aku sambil nunduk, aku bilang, "Bapak mau nggak membantu Nila Pak? Nila nggak betah Pak jadi omongan orang terus. Dan Nila juga mau tahu Pak siapa yang nggak bisa. Jadi Bapak bisa bantu Nila kan?" kata aku. Terus dia jawab, "Maksudmu gimana Nduk? Bapak harus bantu kamu gimana Nduk?" ujar bapak. Lalu ku jawab, "Ya bantuin Nila itu Pak, sampai apa yang Nila impikan selama ini tercapai Pak," jawabku. Bapak mertuaku sedikit kaget kan, mendengar hal itu dari aku. Terus dijawab sama bapak, "Kamu bilang gini beneran apa bercanda Nila?" tanya bapak mertuaku. Kemudian aku jawab, "Iya Nila nggak bercanda kok Pak. Ini Nila beneran minta bantuan ke bapak untuk membantu Nila dan anaknya bapak, suamiku." Lalu mertuaku jawab, "Tapi Nila ini nggak bener Nila. Kalau kamu nyuruh bapak bantuin kamu. Kamu sabar aja, pasti bisa kok. Nggak harus minta bantuan ke bapak kayak gini," ujar mertuaku. "Iya tahu Pak, tapi kapan Pak? Tolong Pak, please bantuin Nila Pak. Hanya bapak yang bisa bantuin Nila dan suamiku Pak," jawabku. Kemudian bapak mertuaku terdiam, lalu melihat ke arahku. "Ya udah, bapak mau bantuin kamu Nila. Tapi ya hanya kamu yang tahu ya kalau bapak yang bantu kamu." Terus aku jawab, "Iya Pak, itu pasti," jawabku. Terus bapak mertuaku, "Kapan bapak mulai membantunya Nila?" gitu kan? "Ya bantu sekarang Pak." Kemudian mertuaku mengangguk saja. Lalu bapak membantuku. Keesokan harinya, saat bapak lagi sarapan sebelum berangkat ke kebun, aku bilang sama mertuaku itu, "Pak, nanti sepulang dari kebun bantu Nila lagi ya Pak.
ini tadi Mas Wawan nelpon kalau besok pulangnya. Aku bilang gitu sambil nyuci piring. Dan dijawab, iya Nila, tapi masa sepulang dari kebun tengah hari begitu? Jawab mertuaku. Dan aku jawab, ya nggak apa-apa lah Pak, bantuinilah ya. Terus mertuaku jawab, ya udah iya, nanti Bapak pulang dari kebun Bapak bantu kamu. Lalu bapak mertuaku setelah selesai sarapan terus berangkat ke kebun, sedangkan aku melanjutkan bersih-bersih rumah. Ya, aku entah kenapa ngerasa senang banget dan bahagia malahan, karena bapak mertua mau membantuku, dan juga bapak mertuaku rajin dan pintar juga. Singkatnya, sekitar jam 11:30, itu bapak baru pulang dari kebun. Terus makan siang lalu, setelah selesai makan siang, bapak terus mandi. Habis itu, aku buatin kopi dulu untuk bapak mertua, biar dia duduk dan istirahat dulu karena capek habis pulang dari kebun. Aku sambil meletakkan gelas di atas meja, aku jawab, Pak, ini kopinya di meja ya. Bapak istirahat dulu aja nggak apa-apa kok. Aku bilang gitu kan. Dan mertuaku menjawab, iya dok, makasih ya. Kemudian sekitar jam 1:30, itulah bapak baru bisa membantuku. Dan setelah habis maghrib lagi. Dan hal itu terus seperti itu. Aku meminta bantuan ke bapak mertuaku. Ya kalau Mas Wawan di rumah, enggak. Singkat cerita, 4 bulan setelah berjalan, akhirnya apa yang selama ini aku tunggu dan aku impikan pun bisa terwujud. Jadi, saat itu aku beberapa hari terakhir ngerasa nggak enak badan gitu. Nafsu makan juga kurang. Dan sering mual juga kan? Lalu sama Mas Wawan aku diantarin ke puskesmas. Kebetulan hari itu Mas Wawan dia lagi libur beberapa hari. Karena tahu aku lagi nggak enak badan itu, jadi suamiku Mas Wawan libur kerjanya. Setelah diperiksa sama dokter, suamiku dikasih tahu sama dokternya kalau aku seperti itu karena aku hamil dan sudah jalan 3 minggu usia kehamilanku. Mendengar hal itu dari dokter, aku dan suamiku senang dan tentunya aku bahagia banget. Kemudian aku dan Mas Wawan suamiku pulang serumah dan nyampaikan kabar baik itu ke bapak mertua. Mendengar hal itu bapak mertuaku ya ikut senang, meski nggak bisa ditutupi kalau di raut wajah mertuaku sedikit kayak berat gitu, tapi ya aku seneng banget lah. Lalu suamiku bilang, ya udah, ntar malam bikin among-among atau syukuran kecil-kecilan untuk kehamilan kamu, ujar suamiku. Dan aku jawab, iya mas, biar orang juga tahu mas kalau aku hamil, jawabku. Terus suamiku pergi ke rumah bibi untuk minta bantuan bibi masak bikin syukuran kecil-kecilan, atau ya kalau di kampung among-among. Waktu itu setelah aku hamil, suamiku Mas Wawan dia giat dan semangat kerjanya, setelah tahu istrinya sedang hamil. Dia semangat karena sebentar lagi punya anak. Jadi suamiku kerja terus untuk menabung juga buat biaya persalinan dan juga untuk puputannya. Alhasil suamiku ya jadi jarang pulang, paling pulang sehari, lalu besoknya berangkat dan kadang 4 hari baru pulang kalau pas jauh muatan mobilnya. Ya pokoknya suamiku bahagia, begitu juga aku. Tapi bapak mertua setelah itu dia ya kayak gimana gitu. Dan setiap kali aku tanyain ke bapak mau apa enggak, bapak mertua selalu bilang nggak mau dan nggak bisa bantu. Tapi lama-kelamaan, akhirnya bapak mertuaku mau membantu aku lagi seperti biasanya. Ya meskipun nggak seperti sebelumnya, paling hanya beberapa kali aja bapak mau bisa membantuku. Dan singkatnya, setelah acara 7 bulanan, bapak mertuaku sama sekali dia nggak mau. Dan beneran gak mau lagi setiap kali aku meminta bantuannya. Bapak selalu beralasan gak bisa dan yang lainnya. Hingga akhirnya setelah anakku lahir, bapak mertua dan suamiku bahagia dan senang banget karena aku dan anakku semuanya sehat. Seiring berjalannya waktu, ya bapak mertuaku sudah terlihat biasa aja. Walaupun awalnya bapak mertuaku kayak gimana gitu, tapi udah terlihat biasa. Dan suatu hari saat bapak lagi gendong cucunya, aku bilang, makasih ya pak, selama ini karena bantuan dari bapak, aku bilang begitu. Kemudian dijawab sama bapak, iya Nila, tapi kok bapak ngerasa gimana gitu ya Nila? Jawabnya, kenapa pak? Nggak apa-apa kok pak, udah nggak apa-apa. Aku bilang gitu kan. Terus bapak mertuaku jawab, ya emang nggak apa-apa sih, tapi bapak ngerasa nggak enak saja gitu Nila. Entah kenapa ya, kalau dipikir mah, siapa sih Nila yang gak senang kalau punya menantu yang seperti kamu? Udah cantik, muda, dan juga bisa seperti itu. Semua orang pasti seneng Nila, tapi kan gak sampai jadi seperti ini Nila. Ini yang bikin bapak kayak gimana begitu? Ujar bapak mertua. Dan ku jawab, ya udah sih pak, gak apa-apa. Lagian kan juga apa yang bapak lakuin juga buat kebahagiaan anak dan menantu bapak juga. Ya gak apa-apa. Lagian ini kan kemauan dari menantu bapak, jawabku. Terus bapak mertua bilang, iya Nila, bapak tahu, tapi di usia bapak yang sudah gak muda lagi, kenapa harus seperti itu Nila? Dan itu loh yang bapak lakuin gak bisa dibenarkan Nila,
ujar mertuaku. Ya sudah sih Pak, mau gimana? Kan kalau udah kayak gini ya udah Pak. Tapi kalau kapan-kapan ya nggak tahu juga dong Pak. Aku bilang gitu sambil senyum tipis. Dan singkatnya, setelah usia anakku 1 tahun lebih, dan aku kepikiran untuk meminta bantuan ke bapak mertuaku lagi. Namun saat itu, bapak mertuaku sudah nggak seperti sebelumnya. Karena bapak mertuaku banyak banget alasannya. Kalau aku mau minta tolong bantuannya lagi, bapak selalu bilang nggak bisa. Dan yang lain-lainnya juga. Aku sendiri ya sampai bingung. Kalau bapak nggak bisa bantu, nanti gimana? Namun, aku terus berusaha agar bapak mertuaku mau bantuku lagi, seperti yang sebelumnya. Dan hingga suatu hari, sekitar jam 2 atau jam setengah 3 pagi, bapak mertua baru pulang dari pos ronda. Kebetulan setiap malam Jumat itu, jadwalnya bapak untuk jaga malam. Ya, kalau di kampungku namanya ngeronda. Nah, kebetulan setiap malam Jumat, jadwal bapak mertua yang ronda. Dan biasanya bapak mertua itu kalau mau berangkat ngeronda atau jaga malam di pos ronda, selalu bawa kunci rumah. Supaya kalau pas pulang nggak perlu bangunin untuk bukain pintu. Tapi karena malam itu juga bertepatan sama yasinan giliran setiap malam Jumat. Dan sebelumnya yasinannya itu setiap habis maghrib. Tapi karena kiai atau ustadz yang sebelumnya sudah nggak ada, diganti sama penerusnya, jadwal yasinan itu sehabis isya. Dan pulangnya sekitar jam 10 malam. Jadi ya setelah acara yasinan, bapak mertua nggak langsung pulang. Tapi ya langsung ronda jaga malam bersama dengan bapak-bapak yang lain. Nah, malam itu sepulang bapak ngeronda, bapak ketuk-ketuk pintu, baru pulang kan? Kemudian aku kebangun, dan aku bukain pintu. Ya kebetulan juga saat itu Mas Wawan ya lagi nggak di rumah, masih belum pulang. Jadi aku yang bukain pintu. Baru pulang Pak dari pos ronda? Tanyaku. Dan dijawab, iya nih baru pulang. Bapak sebentar Pak, duduk dulu Pak. Aku bilang gitu kan. Lalu bapak terus duduk dan berkata, iya ada apa Nduk? Nila, jawabnya. Pak, sekali lagi Pak, aku meminta bantuan bapak lagi. Bisa kan Pak? Ya kalau setelah ini Nila nggak minta bantuan ke bapak lagi deh. Nila mohon banget Pak, bantuin Nila. Jadi biar 2 sekalian Pak. Bantuin Nila ya Pak, Nila mohon banget. Tapi Nila, Bapak udah bilang kan? Kalau yang saat itu aja udah. Kan apa yang kamu impikan sudah terwujud Nila, ujar mertuaku. Iya Pak, Nila tahu. Tapi Nila masih punya impian untuk sekali lagi Pak. Bisa kan Bapak bantuin Nila lagi? Terus aku sambil geser duduknya dan bapak mertua sambil melihat ke arahku. Ya, emang pilihan sulit emang. Ya udah, Bapak bantulah ya. Terus aku jawab, nah kan, terima kasih banyak ya Pak. Nila senang deh Bapak bisa bantuin Nila lagi. Akhirnya Bapak pun membantu aku lagi. Dan Mas Wawan suamiku, akhirnya aku dapatin yang kedua. Setelah yang kedua ini, Bapak emang benar-benar gak mau lagi aku mintain bantuan. Meskipun malah niatku ingin membantunya. Tapi bapak mertuaku selalu menolak pemberian dari aku anak menantunya. Padahal aku ingin ngasih sebagai tanda sayangku ke orang tua. Tapi bapak mertua tetap nggak mau. Apalagi sekarang bapak mertuaku sekarang nggak seperti sebelumnya. Bapak mertuaku sekarang dia lebih aktif di kegiatan musyola. Ya intinya bapak mertuaku memperbaiki semua yang sudah dilakukannya. Dan seiring berjalannya waktu, setelah usia anak keduaku sudah 1 tahun, aku pun kini ya menyadari kalau apa yang aku lakukan itu sebelumnya, itu hal yang nggak bisa dibenarkan. Aku mulai ingin berubah, apalagi anak pertamaku yang udah mau 5 tahun udah pintar. Perlahan aku juga mulai memperbaiki penampilanku kalau di rumah. Nggak seperti sebelumnya lagi. Ditambah bapak mertuaku juga sekarang, dia benar-benar memperbaiki semuanya. Yang semula nggak mau menegurku, kini mulai mau menegurku namun dengan cara yang halus dan juga nggak bikin aku ngerasa bagaimana-bagaimana. Paling bapak hanya bilang, nggak apa-apa seperti itu. Tapi kalau Wawan pas pulang aja ya. Kalau pas Wawan nggak ada jangan kayak gitu. Paling hanya gitu aja. Kini aku pun juga seiring berjalannya waktu, aku mulai memperbaikinya juga. Dan benar-benar ingin bertobat juga. Karena aku tahu kesalahan yang aku buat juga sangatlah banyak. Dan entah diterima apa enggaknya. Tapi aku beneran ingin bertobat bersungguh-sungguh. Karena aku juga menyadari kesalahanku waktu belum menikah juga sangatlah banyak. Apalagi setelah aku menikah khususnya dengan suamiku.
Makanya aku sekarang ini bersungguh-sungguh ingin berubah menjadi lebih baik lagi. Sekarang ini ayah mertua juga lebih memilih ikut tinggal bersama dengan kakak ipar di kampung sebelah. Oleh karena itu, aku juga ngerasa semua itu karena aku juga. Makanya aku ingin memperbaiki apa yang pernah aku lakukan. Dan ya, kurang lebihnya seperti itu cerita dariku. Tamat. Oke, segitu dulu untuk kali ini, dan semoga kalian bosku semua terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa, Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini, kami selaku admin channel Maiem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja, yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih, dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.